Ya, kembali lagi di Newsroom Today, pemirsa. KPU menggelar rapat persiapan debat ketiga pemilu presiden. Salah satu yang dibahas adalah mengenai panelis dan moderator debat. Ya, dan saat ini sudah ada rekan kami Igusti Ayu Sutriyaningsih di Hotel Sultan Jakarta Selatan yang akan melaporkan langsung hasil dari pertemuan hari ini. Silakan rekan Ayu dengan laporan Anda. Terima kasih Reva dan juga Vandana. Benar sekali bahwa jelang persiapan debat calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan presiden 2019 putaran ketiga yang akan digelar pada hari Minggu 17 Maret 2019 mendatang di The Sultan Hotel Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar forum group discussion bersama dengan para panelis yang akan bertugas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk debat ketiga ini, di mana debat ketiga ini akan diikuti oleh kandidat dari calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Adapun tema yang akan dibahas dalam debat ketiga ini yakni pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Seperti apa hasil dari forum group discussion antara KPU Republik Indonesia dengan para panelis dan juga diskusi yang dibahas pada hari ini di The Sultan Hotel Jakarta. Saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Republik Indonesia Bapak Wahyu Setiawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Bapak bisa dijelaskan untuk forum group discussion antara KPU dengan para panelis debat ketiga ini seperti apa, Pak? Ya, di setiap debat kita memang selalu mengadakan FGD antara panelis dengan para pihak, terutama dari NGO, pemerhati, praktisi terkait dengan tema debat. FGD dimaksudkan untuk memperkaya informasi panelis sehingga panelis dapat menyusun soal secara lebih komprehensif. Begitu. Hasilnya seperti apa, Pak, yang dihasilkan dari FGD antara KPU dengan para panelis ini, dan sampai saat ini sudah tahap kemana, Pak? Iya, FGD sudah selesai dilaksanakan. Sekarang ini para panelis sedang bertemu dengan tim teknis dari KPU untuk membicarakan hal-hal teknis, terutama terkait dengan waktu bagi para panelis untuk membuat soal. Perlu diketahui bahwa para panelis mesti merampungkan tugasnya itu paling lambat H-1. Nanti H-1 soal yang dibuat panelis itu diserahkan kepada KPU melalui berita acara, kemudian oleh KPU diserahkan kepada moderator. Kita juga meminta dan mereka bersedia para panelis menandatangani fakta integritas, yang pada intinya dalam fakta integritas itu panelis diminta untuk merahasiakan soal dan hanya diberikan kepada KPU untuk kemudian diteruskan kepada moderator. Begitu. Untuk debat ketiga ini berapa panelis, Pak, yang diserahkan ataupun KPU menyerahkan berapa panelis untuk debat ketiga ini? Iya, untuk debat ketiga, debat cawapres, KPU menyiapkan 9 orang panelis. 9 orang panelis ini terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama 7 orang adalah akademisi, kemudian 2 orang itu praktisi, juga budayawan. Begitu. Untuk masing-masing panelis ini kan ada 9 orang, Pak. Masing-masing panelis itu memberikan berapa soal sih, Pak, untuk tema debat ketiga ini? Kan ada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Itu berapa panelis menyerahkan soal, Pak? Jadi masing-masing tema, kan ada 4 tema, masing-masing tema akan ada 5 soal. Kemudian nanti kepakaran masing-masing panelis akan buat kelompok, sehingga kelompok itu sesuai dengan tema, tetapi intinya masing-masing tema itu menyiapkan 5 pertanyaan. Begitu. Untuk panelis sendiri sudah ketemu, Pak, ketuanya siapa aja untuk debat ketiga ini? Ya, sekarang ini sedang musyawarah para panelis untuk memilih ketua dan sekretaris. Karena itu wilayah otonom mereka, sehingga kita persilakan kepada panelis untuk berembuk untuk menentukan siapa ketuanya. Begitu. Untuk format dan mekanisme debat ketiga ini apakah hampir sama dengan debat kedua seperti kemarin atau berbeda, Pak? Ya. Format dan mekanisme debat secara umum sama dengan debat yang kedua. Debat akan terbagi dalam 6 sesi, mulai dari pemaparan visi misi, kemudian pendalaman visi misi program, kemudian pertanyaan antar kandidat, dan kemudian ditutup dengan closing statement. Begitu. Apakah ada pemutaran video dengan meminta pendapat seperti dengan
debat kedua kemarin, Pak, di debat ketiga ini? Untuk debat ketiga tidak. Jadi semua pertanyaan, instrumennya tidak ada alat bantu video. Jadi langsung diberikan oleh moderator kepada kandidat. Kecuali pertanyaan antar kandidat itu nanti akan disampaikan oleh masing-masing kandidat. Gitu. Untuk sampai saat ini, Pak, ini kan format dan mekanismenya hampir sama dengan debat kedua, namun tidak ada pemutaran video. Nah, untuk tata panggung dan juga jumlah undangan yang dihadirkan dalam debat ketiga ini, apakah hampir sama dengan debat kedua kemarin atau berbeda? Ya, untuk undangan, kami mengundang total 500 undangan. Masing-masing kandidat 01 dan 02 diberi alokasi undangan masing-masing 75. Sisanya adalah undangan KPU. Ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa debat itu akan berlangsung dengan tertib. Untuk debat kali ini KPU bersama TKN 01 dan BPN 02 juga dengan Bawaslu membentuk apa yang kami namai dengan Komite Damai. Komite Damai dimaksudkan sebagai antisipasi penyelesaian apabila dalam debat itu ada segala sesuatu yang terjadi yang membuat mengganggu ketertiban debat. Nah, tugas Komite Damai adalah menyelesaikan jika ada permasalahan yang terjadi dalam debat. Tim Komite Damai ini dibentuk oleh KPU dan Bawaslu. Sementara untuk tim TKN 01 dan tim BP 02, ini apakah sudah menyerahkan nama ke KPU dan Bawaslu, Pak, untuk tim Komite Damai ini? Ya, tim Komite Damai itu dibentuk bersama antara KPU, Bawaslu, dan TKN 01, BPN 02. Nanti mekanismenya TKN 01, BPN 02 akan menyerahkan nama yang akan ditunjuk, diberi mandat untuk masuk dalam Komite Damai. Sampai dengan saat ini belum ada surat masuk terkait dengan hal itu karena memang waktunya kan masih cukup panjang. Begitu. Untuk musyawarah mufakat sendiri, Pak, terakhir di The Sultan Hotel ini untuk para panelis sampai kapan akan digelar oleh KPU sendiri? Ya, kami membuat serangkaian kegiatan mulai dari FGD sampai dengan penyusunan soal itu selama 3 hari. Mulai 12 sampai dengan 14, kan begitu. Lah nanti finalisasinya akan dikelola sendiri oleh panelis. Tetapi H-1 diserahkan kepada KPU untuk kemudian dilanjutkan kepada moderator. Siap, terima kasih Sama-sama. Mas Wahyu atas waktunya pada malam hari ini. Semoga diskusi dengan para panelis ini menemukan titik terang dan soal-soalnya dapat dijawab oleh para cawapres. Ya, Reva dan juga Vandana, benar sekali bahwa debat ketiga nanti akan digelar pada Minggu 17 Maret 2019 di The Sultan Hotel Jakarta pada pukul 8 malam. Di mana bahwa seluruh panelis yang terdiri dari 9 orang panelis ini masih melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan soal-soal yang akan dibahas dalam debat ketiga cawapres yang dihadiri oleh cawapres 01 dan juga cawapres 02. Demikian laporan kami, kita kembalikan ke Reva dan Vandana di studio. Ya, terima kasih Ayu atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.